bukan karena dia melanggar etik di MK gitu ya, bukan karena ada pelanggaran etik di MK, bukan karena undang-undangnya diubah dan sebagainya, tapi dari sisi kualitas dirinya sendiri pun memang tidak pantas untuk itu. Ketika debat cawapres semalam, kita bisa melihat jauh sekali perbedaannya antara debat cawapres dan seleksi proses lomba debat antar sekolah. Di debat cawapres semalam, saya sangat-sangat setuju dengan yang dilakukan oleh Caimin dan Pak Mahfud MD, karena keduanya kompak untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kebijakan atau keputusan yang akan mereka ambil kalau mereka nantinya memimpin Indonesia. Jadi Caimin dalam sebuah kesempatan bahkan menegur Gibran, cuma Gibran kayaknya nggak sadar atau nggak paham soal teguran itu. Caimin bilang bahwa di level cawapres ini, di debat cawapres ini levelnya kebijakan, bukan main tebak-tebakan. Makanya kemudian KPU sampai mengatur itu supaya tidak menanyakan soal singkatan, dan kemudian kalau ada singkatan itu harus dijelaskan. Itu diatur sama KPU. Tapi Gibran nampaknya tidak mau ikut aturan-aturan itu karena levelnya memang bukan di level cawapres kayaknya gitu. Karena kalau kita mau melihat dari penampilan Pak Mahfud, Caimin dengan Gibran, ini jauh sekali berbeda. Pak Mahfud dengan Caimin fokus kepada mengambil kebijakan atau keputusan yang akan mereka lakukan kalau mereka memimpin Indonesia, sehingga perdebatannya, kalaupun misalkan terjadi perbedaan, itu berbedanya tuh di level mengambil kebijakan atau strategi untuk memutuskan suatu permasalahan, bukan untuk menyalah-nyalahkan atau berbeda dengan Gibran gitu. Kalau Gibran ini pokoknya asal beda gitu, sehingga nggak ada yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Gibran, karena sepanjang perdebatan gitu ya, sepanjang debat cawapres kemarin, Gibran hanya menjelaskan soal apa yang dilakukan oleh bapaknya, yang dimana semua orang juga bisa. Saya juga bisa untuk menjelaskan itu. Tapi di level untuk mengambil kebijakan atau apa yang akan mereka lakukan gitu ya, ini Gibran nggak ada gitu. Nah, sementara Pak Mahfud dengan Caimin, ini debatnya debat yang asik gitu. Kalau ada perbedaan, ya berbeda di level kebijakan atau mengambil keputusan. Sehingga kalau perdebatannya itu berbeda di level kebijakan atau strategi mengambil keputusan, itu hasilnya gitu ya, seberbeda apapun antar paslon, itu intinya sama, yaitu untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, untuk perbaikan negara kita. Karena setelah debat cawapres gitu ya, mungkin Caimin, mungkin juga Pak Mahfud itu bisa sama-sama menganalisa, oh jangan-jangan yang disampaikan oleh Caimin benar tuh, caranya tuh gini. Pak Caimin juga mungkin juga akan berpikir hal yang sama, oh jangan-jangan yang disampaikan Pak Mahfud tuh lebih benar gitu, oh harusnya tuh disempurnakan. Jadi ada kolaborasi gitu ya, kombinasi, dan kemudian bisa menerima perbedaan-perbedaan itu untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi Gibran tidak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Hafal, terus kemudian fokusnya adalah menyalahkan Caimin dan Pak Mahfud. Jadi apa yang dilakukan oleh Gibran dari dua debat cawapres itu, yang dia lakukan hanya fokus kepada teknik debat. Ya, nggak tahu gitu. Dia tuh sebenarnya ada banyak teori-teori dia yang salah. Dia salah menyampaikan data, misalkan gitu ya, data soal tanah adat, data soal impor beras, itu salah semua itu. Tapi meskipun dia salah, dia fokus kepada teknik debat gitu, yang meskipun salah harus tetap bisa menyalahkan orang lain. Nah, itu teknik debat. jadi ini buat kalian yang mungkin belum tahu, mungkin juga nggak semua orang punya pengalaman ikut lomba debat gitu ya. Teknik debat yang saya maksud gitu ya, ini adalah sebuah teknik kalau kita ingin teknik dasar kalau kita ingin ikut lomba debat. Nah, penampilan Gibran semalam itu sama seperti proses seleksi di level kampus.
Jadi misalkan nih ada lomba debat nasional atau ada lomba debat antar kampus, sekabupaten, seprovinsi atau apalah gitu ya, atau lomba debat antar sekolah, itu kan biasanya ada proses seleksi peserta debat, proses seleksi anak-anak atau mahasiswa yang akan mewakili kampus atau sekolah. Nah, di proses seleksi ini itu yang terjadi kepada Gibran gitu. Penampilan Gibran itu sama seperti anak-anak atau mahasiswa yang tahapannya di level seleksi, belum mewakili sekolah, belum mewakili kampus. Di level seleksi itu banyak anak-anak kayak gini nih, yang debatnya tuh fokus kepada teknik, menyalahkan, yang pokoknya apapun yang disampaikan oleh lawannya salah semua. Ini di proses seleksi nih, karena yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang gitu ya, mungkin juga Gibran nggak paham gitu ya, debat itu bukan soal menyalahkan, debat itu bukan soal menyalahkan semua lawan. Debat itu inti utamanya atau yang paling penting dalam sebuah debat untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus atau bisa menang dalam perlombaan, yang paling penting dalam debat adalah fokus kepada substansi dan bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalau jawabannya itu nggak nyambung gitu ya, meskipun gimmick-gimmicknya banyak, menyalahkan orang lain terus kemudian mengundang penonton untuk huha dan sebagainya, itu nggak ada nilainya di mata juri kalau substansinya nggak ada, kalau materinya nggak ada. Jadi debat itu yang paling penting sebenarnya adalah menguasai materi. Dia harus mengerti apa yang dia sampaikan. Kalau gini-gini kosong yang gini-gini, oh itu salah, terus kemudian fokus kepada seperti misalkan botol plastik. Itu kalau ikut lomba debat, udah pasti kalah orang kayak gini nih, orang kayak Gibran ini. Atau bahkan di level proses seleksi, dia nggak akan lolos nih kalau kayak gini. Jadi ya terus terang saya dulu pernah ikut lomba debat gitu ya, debat bahasa Indonesia, bahasa Arab di Malaysia. Saya pernah mewakili fakultas gitu, dan ya memang yang namanya debat itu kita diberitahu gitu bahwa fungsi debat atau yang paling penting dalam debat itu bukan menyalahkan atau membuat lawannya malu, tapi debat itu fokus kepada materi, fokus kepada substansi, dan memberikan jawaban yang sangat sesuai dengan pertanyaan. Nah, kalau jawabannya nggak sesuai, ini nggak ada nilainya. Yang gini-gini itu nggak ada nilainya, atau bahkan minus gitu, karena kelakuan dan adab sopan santunnya. Jadi, dalam debat tuh ada adabnya gitu. Ini kalau Gibran ikut lomba debat, udah pasti minus dia. Nilainya nggak ada. Ya, karena fokus kepada gimmick gitu. Yang wah ini nggak menjawab pertanyaan, padahal udah dijawab. Jadi ya mungkin Gibran nggak pernah ikut lomba debat gitu ya, mungkin juga nggak diberikan pemahaman yang benar soal debat itu seperti apa. Jadinya dia hanya diberikan teknik dasar debat. Yang ini ada teknik dasar ini, semestinya itu di level proses pencalonan biasanya gitu, proses seleksi orang untuk mewakili kampus. Gibran. Ya, padahal ini adalah debat cawapres. Masa levelnya level calon seleksi sih? Level seleksi calon peserta debat. Jadi jangankan mewakili partai dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PS, jangankan mewakili partai, ini Gibran mewakili kampus aja udah nggak pasti lolos dia. Cuma sekali lagi, ya mungkin nggak pernah ikut debat, nggak pernah diberikan pemahaman yang benar soal debat, sehingga fokusnya hanya menyalahkan orang lain, fokusnya hanya kepada gimmick, padahal debat itu bukan itu. Tapi calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkit soal etik. Hal itu ditanyakan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres. Ia menyebut bahwa agenda debat Cawapres adalah level soal kebijakan, bukan masalah tebak-tebakan. Sehingga Caimin menegaskan bahwa berbagai masalah kuncinya ada pada etik,
termasuk soal pengelolaan sumber daya alam. Tapi ya inilah mungkin konsekuensi atau resiko dari orang atau anak yang dipaksakan oleh orang tuanya. Karena Gibran ini kan memang dipaksakan gitu ya. Dia belum berusia 40 tahun tapi kemudian dipaksa diubah undang-undangnya, diintervensi MK sampai kemudian Gibran bisa maju. Jadi ya hasilnya ya kayak gini. Sesuatu yang dipaksakan hasilnya jadi buruk sekali. Kita akhirnya bisa melihat bahwa Gibran memang belum pantas untuk jadi cawapres. Bukan karena dia melanggar etik di MK gitu ya, bukan karena ada pelanggaran etik di MK, bukan karena undang-undangnya diubah dan sebagainya, tapi dari sisi kualitas dirinya sendiri pun memang tidak pantas untuk itu. Ketika debat cawapres semalam kita bisa melihat jauh sekali perbedaannya antara debat cawapres dan seleksi proses lomba debat antar sekolah. Jadi ya dari sini bagi saya sejarah Indonesia itu menjadi tercoreng dengan penampilan Gibran, karena di debat cawapres kita bisa melihat orang yang sama sekali nggak paham soal debat. Debat itu apa? Kayaknya Gibran juga nggak paham. Jadinya ya fokus nyalahin orang. Jadi ya ini yang bertanggung jawab adalah MK. Bagaimana MK menyelesaikan soal ini gitu, karena untuk aturan minimal 40 tahun itu nampaknya memang sudah sangat-sangat sesuai gitu. Karena misalkan ada anak presiden punya privilege, bisa didukung oleh partai politik, bisa maju sebagai capres atau cawapres gitu ya. Tapi tetap saja minimal 40 tahun. Kenapa? Karena orang di usia 40 tahun itu emosinya lebih stabil, takut-takut gitu ya. Anak presiden nggak punya pengalaman, nggak pernah ikut lomba debat gitu. Tapi minimal kalau di usia 40 tahun, minimal kayak AHY lah gitu ya. Meskipun nggak paham soal materi gitu ya, tapi dia tahu itu ada etika yang harus dia jaga misalkan. Atau dia juga ngerti gitu bahwa berhadapan dengan orang itu nggak bisa kemudian semena-mena seperti yang dilakukan oleh Gibran gitu. Karena ya sekali lagi mungkin emang belum cukup umur gitu. Nah, berbeda halnya misalkan dengan saya usianya 33 tahun, lebih muda dari Gibran, atau Seno Bagaskoro dari kader PD Perjuangan yang usianya juga jauh lebih muda. Dia sama saya sih nggak jauh, dia usianya sekitar 20-an kalau nggak salah gitu ya. Tapi orang-orang ini, kami anak-anak muda ini punya pengalaman gitu, debat mewakili kampus, mewakili fakultas. Kami punya pengalaman diberikan contoh atau diberikan pemahaman soal bagaimana cara berdebat yang benar. Itu ada tata keramanya, ada aturan-aturannya. Debat level kampus aja ada, apalagi ini level cawapres. Tapi Gibran kan nggak ngerti, pokoknya dia tabrak semua, pokoknya nggak mau ikut aturan gitu kan. Ya karena mungkin dia ngerasa dia anak raja, undang-undang aja bisa diubah, apalagi cuma aturan-aturan debat, udah atur-atur semua, ubah-ubah semua. Jadi ya ini adalah kesalahan MK, kesalahan partai politik yang mengusungnya, sehingga sejarah bangsa Indonesia tercoreng dan diberikan satu pertunjukan yang sangat-sangat tidak bermartabat di level debat capres-cawapres. Ini sungguh-sungguh memalukan, dan partai politik yang mengusungnya bertanggung jawab penuh soal pencalonan Gibran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.